Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini walaupun dalam keadaan daring. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang sikap kebangsaan. Sikap kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Sedangkan di sisi lain, kaum kolonial terus menggunakan politik adu domba atau divide et impera. Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara. Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia, akan mempunyai kekuatan yang nyata. Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional itu, yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi atau perdagangan, pendidikan, kesenian, pers, dan kewanitaan. Tekad perjuangan itu lebih tegas lagi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sikap kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah, bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah itu, telah timbul pula gagasan, sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Kemerdekaan Indonesia yang diperoleh pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak bisa dilepaskan dari semangat kebangsaan dan patriotisme. Para pahlawan terdahulu telah berjuang mati-matian demi kemerdekaan bangsa ini. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya menghargai perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan. Bentuk penghargaan tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan semangat kebangsaan dan patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan semangat kebangsaan di lingkungan bangsa dan negara umumnya dapat terlihat dari pelaksanaan gotong royong untuk memperbaiki tempat ibadah dan sarana umum seperti jalan dan balai pertemuan. Gotong royong untuk membersihkan sungai dan pinggir pantai juga menjadi contoh penerapan semangat kebangsaan dalam keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk. Semangat kebangsaan berarti kesadaran seseorang untuk setia kepada bangsa dan negaranya. Semangat kebangsaan juga bisa diartikan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melindungi dan menjaga bangsanya. Semangat kebangsaan bisa juga diartikan cara berpikir, bertindak, berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Khusus bagi kita sebagai pelajar, semangat kebangsaan dapat diwujudkan dengan memiliki prestasi akademis dan juga prestasi dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Artinya, kita harus mempunyai kecerdasan moral dan intelektual dan juga mempunyai kecakapan dan kearifan dalam bersikap dan bertindak sebagai pelaku perubahan di masyarakat. Semangat nasionalisme dan patriotisme diwujudkan dengan mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya Indonesia, menciptakan dan mencintai produk dalam negara, serta bersedia melakukan aksi nyata membela negara. Sikap kebangsaan dapat dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, sekolah, hingga skala yang lebih besar seperti negara. Nilai-nilai dalam 4 konsensus dasar mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
4 konsensus dasar merupakan aspek penting yang harus ditanamkan mulai dari diri sendiri. Selain itu, pada pelaksanaannya, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai peranan penting dalam segala aspek kehidupan. Kemudian, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat tujuan pembangunan berbangsa dan bernegara. Konsensus dasar tersebut kemudian menjadi 4 konsensus dasar seutuhnya dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dalam cakupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terpenting bagi kita semua adalah hendaknya kita menjadi pemuda yang aktif dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan pada masa sekarang ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semakin semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang positif untuk meningkatkan sikap kebangsaan. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan bisa diterapkan sebaik-baiknya. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.